Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Wahyu, dan tentunya di sini di Diary Satrio Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Thank you banget sebelumnya buat Lisa Maulidan dan juga Nobita. Dapat salam tuh dari Shizuka yang sudah berkomentar di kolom komentar di setiap video aku. Dan buat kalian-kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di sini supaya kalian bisa nonton video-video aku yang banyak udah aku bikin dari beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Kalian harus nonton semua, pokoknya wajib. Dan buat kalian yang udah setia di sini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian dilimpahi rezeki halal yang melimpah ruah dan barokah. Dan kali ini, di video kali ini, di konten kali ini, kita akan membahas sebuah keluarga yang lagi viral dan banyak diperbincangkan terutama di media sosial, yaitu di TikTok. Keluarga Mukesh Ambani. Siapa sih beliau yang sangat glamor, yang viral banget, menggelar pesta sampai sebulan penuh, udah kayak karantina Miss Grand. Dan konon menghabiskan biaya sampai fantastis, sampai 9,7 triliun, dan itu pun masih 0,5% dari keseluruhan harta milik mereka. Mereka ini siapa, kerjanya apa? Terlebih lagi di video ini kita akan membahas keglamoran sinyonya nih, Ibu Nita Ambani, yang glamor banget, bukan lagi emak-emak berdaster kali ini. Karena beliau sudah dinikahi oleh seorang konglomerat yang merupakan orang terkaya se-India, orang terkaya se-Asia, bahkan menjadi orang nomor 9 terkaya sedunia. Soalnya nih ya, belakangan ini netizen di berbagai media sosial dihebohkan akan sebuah pesta yang sangat besar, yang sangat fantastis, mewah banget di India, yang didatangi bukan hanya artis-artis Bollywood alias artis India, melainkan juga artis-artis internasional. Kalau di pesta-pesta pernikahan biasanya ngundangnya tuh organ tunggal, campur sari, dangdutan. Dia nggak main yang kayak gitu-gitu. Dia undang tuh Justin Bieber, Rihanna, diundang. Dan nggak berhenti sampai di situ, di undangannya juga nih banyak juga dari kalangan artis-artis Bollywood dan juga artis-artis internasional. Kayak keluarga Kardashian, kayak David Beckham dan Victoria Beckham, ada Shah Rukh Khan. Kalau kita biasanya sudah ditakjubkan atau dibuat takjub oleh pesta 7 hari 7 malam di Indonesia ini, yang biasanya itu ngundang wayang kulit, wayang orang 7 hari 7 malam. Kali ini pestanya itu sebulan penuh. Gue rada-rada bingung, ini sebenarnya pesta nikahan apa pesta kemerdekaan negara. Jadi keluarga ini adalah sebuah keluarga yang kaya banget, keluarga konglomerat dari India, yang saat ini dinobatkan sebagai keluarga paling kaya di negaranya, di Asia nomor 2, bahkan di seluruh dunia mereka ini nomor 9. Suaminya namanya Pak Mukesh Ambani, istrinya namanya Bu Nita Ambani. Dan yang mau kita bahas lebih banyak di sini adalah Bu Nita Ambani yang penampilan demi penampilannya itu mencuri perhatian halayak ramai di media sosial. Jadi Bu Nita Ambani adalah seorang wanita yang terlahir pada tanggal 1 November 1963. Latar belakang beliau adalah seorang guru hingga di tahun 1984 dikenalkan kepada seseorang yang bernama Pak Mukesh Ambani. Kemudian mereka menikah 1 tahun setelahnya, 1985. Semenjak saat itu, kehidupan Ibu Nita Ambani pun langsung berubah. Dari seorang guru yang mengajar murid-muridnya langsung berubah menjelma menjadi sosialita India. Jadi sebenarnya orang tua Pak Mukesh Ambani memang sudah kaya. Beliau ini adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang tekstil. Sepeninggalan beliau, setelah beliau meninggal dunia, diwariskanlah ini perusahaan tekstil kepada anak-anaknya. Salah satunya adalah Pak Mukesh Ambani. Dan namanya juga nasib dan rezeki dari Tuhan, kita nggak pernah tahu. Ternyata perusahaan yang diwariskan kepada Pak Mukesh Ambani ini berkembang begitu pesat hingga menjadi gurita bisnis. Bukan cuma di bidang tekstil, Pak Mukesh Ambani juga mengembangkan bisnis keluarga ini menjadi sebuah bisnis yang sangat besar. Menjadi bisnis di bidang petrokimia, di bidang retail, pengolahan minyak bumi dan gas, juga telekomunikasi dan juga jasa keuangan. Mungkin punya bank gitu ya kalau aku mikirnya ya. Jadi petrokimia ini apa, Mas? Jadi petrokimia ini adalah segala sesuatu olahan bahan kimia yang berasal dari minyak bumi. Jadi dari minyak bumi itu kan ada turunan-turunannya tuh, hasil olahannya itu ada bahan-bahan kimianya. Biasanya diolah menjadi bahan baku. Plastik, aspal, serat, polyester untuk kain-kain. Ya nggak jauh-jauh mungkin karena sebelumnya bisnis mereka adalah bisnis di bidang tekstil. Jadi mereka merambah ke bisnis pengolahan minyak dan gas. Makin kaya, makin kaya, makin kaya hingga di tahun 2023 yang lalu mereka dinobatkan menjadi salah satu keluarga terkaya di dunia nomor 9 dengan total kekayaan sekitar 123 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau dirupiahkan ini 1.900 triliun rupiah lebih. Dengan total kekayaan yang begitu besar dan pengaruh yang begitu besar juga, dengan gurita bisnis yang begitu besar, tentunya keluarga ini tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan teman-teman dari kalangan selebritis, baik itu selebritis India ataupun selebritis internasional kayak Rihanna, David Beckham yang udah tadi aku sebutkan di depan. Ada Priyanka Chopra dan suaminya yang selalu saja datang saat mereka ini menggelar pesta-pesta, bukan cuma pesta pernikahan ya. Sebelumnya mereka ini memang sudah sangat sering menggelar pesta di negaranya. Bahkan sampai petinju tingkat internasional zaman dulu tuh yang legendaris tuh Mike Tyson juga
juga teman mereka. Jadi jangan sembarangan kalian kalau ketemu Pak Mukas mau ngapa-ngapain, dia bisa tinju kalian sama temannya. Dan tak hanya itu, yang paling menjadi sorotan adalah gaya hidup keluarga Ambani yang begitu mewah. Yang pertama tentunya yang sudah aku bahas di depan, yaitu pesta pernikahan sampai berbulan-bulan. Maksudnya di sini sampai sebulan lebih dikit lah ya. Pada tanggal 12 Juli 2024 yang lalu, tiba-tiba publik itu digegerkan dengan sebuah pesta pernikahan yang sangat viral ya. Apalagi di media sosial, di TikTok itu banyak sekali menjadi FYP. Pokoknya berandaku tuh penuh dengan pesta pernikahan ini. Yang memberitakan sebuah pesta pernikahan yang begitu megah sampai menelan biaya 9,7 triliun jika dirupiahkan. Dan itu konon katanya, ada yang bilang nih, biaya 9,7 triliun rupiah itu kalau dirupiahkan itu cuman 0,5/100 dari keseluruhan harta Pak Mukesh Ambani. Kebayang nggak lo? Buat kita-kita yang beli beras masih literan, kayaknya kita nggak bakal kesampaian deh kalau bikin pesta sampai sebulan penuh sampai 9,7 triliun. Tapi kalau rezeki nggak ada yang tahu ya kalian, aku doain deh semuanya supaya kaya kayak Pak Mukesh Ambani. Dan nggak cuman itu yang menjadi sorotan adalah harga dari kertas undangannya tuh. Biasanya kalau kalian tuh undangan ulang tahun kan cuman ada gambarnya badut, terus harganya tuh satunya tuh 5.000 perak atau 2.500. Kalau pesta nikahnya orang-orang kaya biasanya itu cuman harganya tuh 150.000 apa 250.000 tuh udah mahal. Tapi di pesta kali ini harga kertas undangannya tuh sampai seharga mobil. Memang sih tidak dijelaskan berapa ratus juta atau berapa puluh juta harganya, tapi seharga mobil. Jadi buat kita-kita kaum yang suka nyetak kertas undangan di pasar Tebet tuh sampai nongkrong seharian buat tawar-menawar, itu juga belum tentu turun harganya. Kita tuh harus berdoa dan banyak-banyak sholawat kalau nonton ini. Kemudian di saat pesta mereka juga selain nari-nari membagikan jam mewah. Jadi kalian nggak usah curiga jamnya ini jam Shopee ya. Kalau keluarga Ambani yang bikin pesta dan bagi-bagi jam mewah pasti mewah beneran. Harganya juga udah pasti ratusan juta. Ya Allah, gue aja nih ya, keranjang Shopee gue belum gue check out 2 tahun. Mereka udah sibuk bagi-bagi jam mewah. Alhamdulillah ya. Semoga keluarga Ambani makin kaya. Mereka tuh baik banget ya. Semoga aja keluarga Ambani ini makin kaya dan kayaknya nular nih ke kita-kita. Kalian udah pada check out belum keranjang kalian di Shopee? Kemudian Bapak Mukesh Ambani ini juga diketahui memiliki 168 mobil mewah yang ditaruh di rumahnya. Ntar kita bahas juga di belakangan ya. 168 mobil. Jadi mobilnya ini juga kelasnya tuh mobil mewah semuanya. Nggak ada Agya, Honda Jazz gitu, kagak ada. Kata mereka tinggalnya di apartemen Kalibata City yang kalau nyari parkir tuh susah banget, apalagi kalau malam minggu tuh. Masih nggak tuh kayak gitu. Dan yang paling mencuri perhatian saat pesta kemarin tuh ya, istrinya Bunita Ambani tuh pakai kalung 180 karat berlian semua. Kalau jatuh satu tuh di pasar Tebet nggak bakal ketahuan, dia nggak bakal ngerasa. Sama kayak kita tuh nggak bakal sadar kalau misalkan duit 100.000 jatuh dari dompet. Nggak bakal sadar 2 hari 2 malam. Karena nyesel gitu 7 hari 7 malam. Ditegur mas nggak sadar-sadar kita. Selain perhiasan berlian yang diperbincangkan banyak orang itu, dia juga memiliki cincin seharga 101 miliar. Dan juga satu set perhiasan 18 miliar. Juga satu set perhiasan dari bahan emerald, batu emerald berwarna hijau seharga 1 triliun rupiah saja. Murah banget ini. Murah banget hidup mereka. Kira-kira nih kalau kalian punya duit 9,7 triliun buat pesta sebulan apa buat hidup 7 turunan? Selain itu, Bunita Ambani juga memiliki atau mengoleksi tas-tas mahal. Sebenarnya kalau ini di Indonesia juga udah banyak lah ya artis-artis gitu ya. Sama kayak mak kalian kan, koleksi tasnya tuh ratusan juta sampai miliaran gitu harganya tuh. Ya walaupun pas dibuka tuh dalamnya tuh lipstick tuh sampai jeglok gitu disayang-sayang. Sebelahnya ada bedak gambar payung tuh, tengahnya tuh sampai kelihatan besinya gitu kan. Sebenarnya keluarga ini juga sempat heboh beberapa tahun yang lalu. Tapi mereka ini atau keluarga Ambani ini tinggal di sebuah rumah yang sangat mewah di kawasan elit di Mumbai, India, dengan rumah yang disebut sebagai Antelia House. Jadi rumah ini adalah rumah yang terdiri dari 27 lantai. Tingginya itu 173 meter. Jadi itu 1 kilo lebih, hampir 2 kilo menjulang ke atas. Ya iyalah kalau ke samping aja gorong-gorong. Dan konon ditaksir harganya itu mencapai 25 triliun kalau dirupiahkan. Dari yang aku denger-denger nih di media sosial, konon katanya rumah ini walaupun tinggi menjulang, ini dirancang sebagai sebuah bangunan yang kuat sehingga mampu menahan gempa sampai 8 skala Richter. Ya walaupun juga kalau pada kenyataannya gempa 8 skala Richter juga mereka sambil berdoa gitu kali kalau kita di situ sambil sholawatan gitu kali. Dan juga mereka menyiapkan parkiran untuk koleksi mobil mewahnya tadi yang jumlahnya berapa? 168 mobil. Jadi ditumpuk ke atas. Ada helipadnya buat helikopternya mereka mendarat, ada ruang yoga, ada ruang fitness, ada bioskop yang menampung sampai 50 penonton, juga ruangan bersalju untuk menghalau udara panas di Mumbai, India. Bayang kalian kalau kepanasan kegerahan tadi buka kulkas kan, buka freezer kan. Mereka seisi ruangan bersalju. Nah, untuk membangun sebuah bangunan yang megah ini diperlukan waktu lama tentunya dari 2006 sampai 2010. Jadi 4 tahun mereka membangun bangunan ini, 27 lantai, lumayan cepet juga. Terus ngerawatnya gimana mas? Apa nggak repot? Ya iya kali kalau repot kalau kalian nggak punya pembantu atau asisten rumah tangga ya. Emang kalian pikir Bunita Ambani itu tiap hari nyapu, ngepel gitu tiap hari 27 lantai, gempor dia. Mereka memperkerjakan 600 asisten rumah tangga untuk merawat bangunan 27 lantai, 173 meter menjulang ke atas itu. Kalau kalian berada di ujungnya itu kali surga tuh nampak remang-remang gitu kali ya. Itu tadi sedikit
sedikit mengenai kemewahan keluarga Ambani, terutama Ibu Nita Ambani yang nggak mungkin banget pakai beda gambar payung atau pensil alis yang apa nggak bisa diraut saking pendeknya gitu. Tapi kita nggak pernah tahu ya, siapa tahu kalau handphonenya kita lihat masih ada aplikasi pinjol. Oke semuanya, kali ini hari ini kita ngomongin Ibu Nita Ambani dan keluarga Ambani lainnya yang super kaya ini. Aku doain kalian tahun depan sekaya mereka Pak Muka sama Bu Nita Ambani supaya hidup kalian makmur, bisa bangun rumah, bisa bangun masjid dari Sabang sampai Merauke, bisa umroh tiap hari. Sekalian bawa keluarga sama orang-orang sekampung yang nggak mampu, kalian ajak umroh naik haji bila perlu. Aku doakan kalian semuanya. Thank you banget ya guys, sampai ketemu di video-video aku berikutnya. Dan kalau kalian ada saran atau pengen aku bahas apa, kalian komentar aja di kolom komentar, ntar pasti aku baca satu persatu. 10 komentar pertama akan aku bacakan di awal atau di akhir video biasanya. Thank you banget, salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.